Halo sahabat sehat Indonesia, ketemu kembali dengan saya Dr. Dahlan. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit varises. Pasien-pasien varises itu secara klinis itu dibagi menjadi 6 dengan kode C. C1 itu biasanya varisesnya ukurannya kurang dari 1 mili. Sementara C2 itu sudah lebih besar, sampai dengan 3 mili, varisesnya terlihat jelas. Kalau C3 itu kakinya sudah mulai bengkak, disebut odem kalau bahasa kedokteran. Sementara C4 terjadi perubahan warna kulit menghitam. Dan selanjutnya kulit yang menghitam tersebut akan timbul luka atau ulkus. Kalau C5 dia masih bisa sembuh, kadang-kadang ulkusnya menutup. Tapi kalau C6 itu ulkusnya aktif, basah terus dan berbau. Ini yang tidak mengenakan pada penderita varises. Pemeriksaan klinis yang kita butuhkan dalam mendiagnosis pasien varises itu kita membutuhkan tindakan USG Doppler. Dengan USG Doppler kita akan bisa menentukan di mana terjadi kelainan yang menyebabkan varises tersebut. Apakah kelainan berasal dari vena dalam ataukah kelainan pada vena-vena penghubung antara vena dalam dan vena superficial, atau apakah kelainan hanya di vena-vena superficial. Nah, atas dasar inilah nanti terapi yang tepat bisa kita pilihkan terhadap pasien kita. Jadi gabungan antara pemeriksaan klinis yang baik dan pemeriksaan penunjang USG akan menentukan terapi dan keberhasilan pengobatan pasien kita. Untuk varises yang masih kecil dan letaknya di superficial di bawah kulit, kita bisa memilihkan pasien kita terapi dengan menggunakan suntikan, yaitu dengan menggunakan skleroterapi. Untuk penyakit varises yang sudah tidak bisa ditanggulangi dengan obat-obatan, biasanya dokter bedah akan merekomendasikan untuk dilakukan tindakan pembedahan. Tindakan pembedahan varises ini bisa dilakukan oleh dokter-dokter bedah vaskuler sehingga bisa didapatkan hasil yang memuaskan. Pilihan terapi yang lain yang banyak dilakukan saat ini adalah dengan menggunakan teknologi endovenous laser, di mana luka operasinya sangat kecil sekali karena berupa lubang seperti pemasangan infus. Kateter dimasukkan ke dalam pembuluh darah varises yang rusak, kemudian energi lasernya bekerja sehingga pembuluh darah varisesnya akan menutup. Nah, teknologi ini banyak diterima secara kosmetik dan angka kekambuhannya sangat kecil sekali, bisa 0,01%. Pilihan terapi yang lain adalah dengan menggunakan teknologi radiofrekuensi ablasi. Jadi dengan menggunakan teknologi radiofrekuensi, setelah dilakukan pemeriksaan klinis oleh dokter dan dilakukan pemeriksaan penunjang berupa ultrasonografi, sudah ditentukan pembuluh darah mana yang mengalami kerusakan, maka dilakukan pemasangan kateter di tempat yang mengalami kerusakan. Selanjutnya kateter dimasukkan, dilakukan ablasi dengan menggunakan energi radiofrekuensi. Nah, ini angka keberhasilan cukup tinggi sampai 99% dan angka kekambuhan juga sangat rendah sekali. Pilihan teknik endovaskuler yang lainnya yaitu dengan cara mekanochemical, menggabungkan antara teknik mekanik dan zat kimia untuk melakukan terapi pada varises yang diderita oleh pasien. Teknik ini bersifat minimal invasif, waktu pengerjaannya juga relatif singkat. Pilihan terapi endovaskuler yang lain yang saat ini berkembang terakhir adalah dengan menggunakan teknik angiosil. Jadi pada teknik ini itu dimasukkan zat seperti glue sehingga pembuluh darah yang mengalami varises itu akan menutup. Teknik ini tidak menggunakan energi panas dan relatif tidak menyebabkan nyeri karena bersifat kimia saja. Baik, sahabat sehat Indonesia, terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat, sampai bertemu kembali pada video-video kami yang akan datang. Terima kasih.